Nah, karunia ini yang akan membantu kita, memperkuat kita. Sehingga amanat agung dijalankan. Tuhan suruh amanat agung kita ganti dengan doa. Sebenarnya doa ini kita takut dianiaya, kita ganti doa, kita suruh Tuhan yang Injil. Saudara, saya ditelepon pendoa-pendoa, saya kemakan zaman masa-masa sulit itu. Pak, kenapa Ambon rusuh? Memang dosanya banyak, Pak. Gua dengar gitu, Bang. Terus itu makanya apa lihat tuh Tuhan kirim semua penghulu-penghulu di udara. Ampun. Gak kenal telepon dari Bandung, dari mana atas nama pendoa ini. Memang Tuhan lagi marah Pak sama Ambon. Aduh saya mau gak lu datang ke Ambon, gue bilang. Yang gini, Pak lihat Pak, langit di Kupang warna kuning tuh loh. Mendoakan gitu kan, supaya kesannya sakti kan. Pak lihat warna kuning. Saya lihat, enggak. Bapak sih lihatnya pakai mata, pakai hati dong, sedap. Dia kasih ayat, ini kan peperangan di udara Pak, penghulu-penghulu di udara. Papa lihat tuh langit. Enggak, gue bilang. Karena saya udah ngerti, saya gak mau ditipu. Saya bilang ini, Yesus di dalam saya. Nenek moyang dari seluruh teologi ada di dalam kalimat ini. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Itu gak bisa goyang. Nah jadi kalau dia bilang, langit biru kuning kelabu, gue bilang terserah, gue gak ngomong sama Yesus di langit, gue ngomong sama Yesus di sini. Itu dia mau merah kelabu urusan lu. Yesus di sini sama gue. 1 Korintus 14 ayat 3. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, menghibur. Pelan-pelan, supaya saya mau kalian tahu. Kalau ada nubuatan mulai sifatnya menghakimi, kamu harus tolak. Baca ayat ini baik-baik. Nubuatan bukan untuk menghakimi. Itu setan. Yang ini, membangun, menghibur, menasehati. Kalau saya tolak nubuatan yang rugi saya. Tapi kalau saya salah mengerti nubuatan, gue lebih rugi lagi. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya. Jadi bahasa roh tidak membangun umat. Membangun diri sendiri. Siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Nah, ini kedewasaan. Wah. Apa maksudnya saya jelasin ayat ini? Karena kayak ngobrol kemarin sama Bapak Gembala, ini kita sudah di zaman untuk siapin umat keluar sana. Ada satu tugas pelayanan kepada dunia yang sedang sekarat. Roma 1 ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun yang kepada tidak terpelajar. Inilah pernyataan Paulus dalam pengertian rohani. Untuk apa? Bagikan Injil Yesus Kristus kepada semua orang, kepada dunia yang sedang sekarat. Itu bukan pilihan. Coba, misal kami pendeta, begitu kita keluar orang udah, halo Pak Pendeta, langsung dia pakai topeng. Shalom Pak. Udah. Tapi kamu bayangin, kamu ketemu berbagai macam apa saja yang ada di luar kedua. Bukan lu khotbah Matius Markus, bukan. Jadi saksiku, be witness bukan bersaksi. Beda, bersaksi lu ngomong terus digamparin. Nah gitu. Kalau jadi saksi, kamu ditonton orang. Menjadi saksi. Nah ini. Oke. Roma 1:16. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Lihat apa tuh. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara di sini maksudnya gini, keselamatan sudah tersedia bagi semua manusia apapun dia agama, terserah, sudah. Bedanya mereka belum percaya. Jadi keselamatan sudah tersedia, ini bukan untuk orang Kristen. Makanya tugas kita amanat agung. Apa amanat agung? Evangelion. Yang diterjemahkan Injil atau Good News atau Gospel. Saya catat di sini, kabar baik, Good News, tertulis 70 kali dalam Perjanjian Baru dalam 74 ayat. Artinya Evangelion atau Good News itu kabar baik
Terlalu baik sampai sulit atau nyaris untuk diterima sebagai kenyataan. Terlalu baik. Yang punya langit, bumi, laut beserta isinya mati buat kamu. Masa sih? Jadi neraka ada di Alkitab. Kutuk ada di Alkitab. Tapi itu bukan inti pemberitaan. Inti pemberitaan adalah Jesus love you. Kabar baik. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Kalau gitu kita semua gak ada yang tepuk, gak ada. Ini kita kalau kita kayak gini, kita jadi tontonan kota ini. Memang beda ya orang Kristen ya. Nah, ini dia. Kalau bisa kabar di kota ini sampai gini. Kamu mau cari karyawan ke gereja itu Ki? Pengen cari suster, pembantu, mau cari supir, mau cari sekretaris. Lu ke gereja itu deh. Itu. Wow. Lumayan ayat ini keras, Galatia 1 ayat 7, coba lihat. 1 ayat 6 dulu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Ini penting saudara, ajaran apapun yang tidak menekankan kasih karunia sebagai cara menerima yang Yesus punya, itu bukan Injil. Oke, saya coba mau bilang ini. Sekarang, kalau saudara dan saya ditanya, tolong kasih tahu siapa orang paling jahat di planet bumi ini. Wih, kamu langsung keluarin catatan. Orang paling berdosa, kamu akan sibuk cari semua nama. Paling gampang, Hitler bunuh 6 juta orang Yahudi, baru Yahudi. Belum Eropa yang rasis, yang dia bantai sekitar 5 juta, jadi kira 11 juta lebih yang Hitler bunuh. Mau Cetung 50 juta orang yang gak sepaham dengannya dia bantai semua. Ini orang paling jahat. Kita suka gitu, semua. Kita kayak gitu. Kita punya daftar itu kira-kira. Mari lihat firman Tuhan ini. 1 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan. Ini surat Paulus. Ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia, mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, orang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Terus dia jawab gini, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia gak sodorin daftar nama-nama lain. Dia bilang, gua yang paling berdosa. Ayat 16, tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Di saat saya dan saudara menyadari bahwa kita orang paling berdosa, justru di saat itulah kita menyadari betapa baiknya, betapa dalamnya kasih Tuhan bagi saya. Yang paling berdosa ini. Ketika kita merasa diri kita paling bermoral, paling baik. Justru kita mulai memperlakukan orang di bawah kita. Begitu mengerikan. Saya tutup dengan pesan ini. Marketplace. Yang tadi saya bilang,
saudara mesti kembali ke dunia kerja. Semua orang menempatkan dirinya lebih baik daripada orang-orang yang tertuduh, yang berhak mempraktek. Saya bikin banyak salah, saudara. Saya hukum saya punya worship team. Karena salah, karena dosa. Semuanya. Saya bikin banyak salah. Saya ngerti ini. Kalau saya mau bisa, wow. Nggak enak dalam hidup namanya menyesal. Satu kali dia datang ketakutan menghadap saya. Karena dia bikin dosa. Dia nggak tahu saya udah berubah. Dia duduk depan saya cuma tunduk. Terus saya tanya gini, menurut kamu saya bisa ampunin dosa kamu? Dia lihat saya. Cuman Yesus yang bisa ampuni dosa kamu. Saya cuma mau jadi saksi. Yuk kamu datang ke Yesus. Dia kaget, saya nggak hukum dia. Bahkan saya nggak lapor ke music pastor, saya bilang, kamu diam aja. Kamu sendiri yang nentuin, kamu mau istirahat, saya nggak mau putusin apa-apa. Tapi kamu sekarang, kamu ngaku sama Yesus, bukan sama saya. Saya nggak bisa ampun dosa kamu. Dia lihat saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu minta ampun dari Tuhan, berapa lama pengampunan datang? Secepat kamu tarik nafas. Cuma Bapak Pendeta yang bilang, besok balik lagi. Bisa lihat itu? Dia nangis. Kalau hari Minggu ibadah saya lihat dia duduk. Lagi penyembahan nangis. Karena dia merasa dia tertuduh terus. Tapi saya sudah berubah. Kira-kira 2-3 bulan dia naik lagi nyanyi. Saya lihat dia kayak bola api di atas. Saya gantian yang nangis di bawah. Waktu Tuhan buktikan itu. Saya mengaku saudara. Saya hukum, saya punya staf. Saya rumahkan 1 tahun. Sadis gak Kris? Sedikit lebih galak dari Tuhan. Beneran saudara. Atas nama organisasi, atas nama kekudusan. Sampai dia kena kanker masuk rumah sakit. Dari pelayanan pengalaman pastoral saya ngerti. Kanker itu cuma satu, pahit. Saya bawa ke rumah sakit, udah gak sembuh. Saudara tahu, waktu saya lagi duduk persiapin khotbah, saya rasa kayak ada tangan yang tunjuk saya. Who are you, Chris? Saya nangis di meja belajar itu sana, seperti Tuhan kasih lihat. Yunus yang sengaja lari dari Niniwe. Tuhan dah hukum. Tuhan kejar dia pakai ikan. Tuhan bilang ini, Yunus, saya nggak salah pilih kamu. Yunus, saya nggak ganti orang. Saya tahu kamu gak suka Niniwe, tapi saya mau kamu juga tahu, saya gak salah pilih kamu. Saya hancur di meja belajar saya. Saya keluar panggil staf saya, panggil dia datang sini. Saudara dia masuk kantor udah ketakutan, ini Pak Kris mau apain gua lagi. Di depan seluruh staf saya berlutut peluk kakinya. Saya minta ampun. Saya berdiri, saya bilang mulai sekarang semua boleh bikin salah. Kamu bisa lihat itu. Sekarang dengan saudara begini, saudara bisa masuk ke dunia kerja. Cuma dengan satu, bawa kasih Yesus di luar sana. Dari semua murid, Yesus sendiri, orang dunia kerja buat papanya tukang kayu 33 tahun. Semua muridnya ada di dunia kerja. Tukang ikan, pemungut cukai, lihat itu. 52 perumpamaan, 45 konteksnya dunia kerja. Ada 40 perjumpaan ilahi dan mujizat. Semua ada di Kisah Rasul itu di dunia kerja. Lihat itu. Yuk, taat, saudara akan dipenuhi dengan ini dan kita memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya.